Kisah diawali di perairan Barents, Rusia. Terdapat kapal selam milik Amerika yang bernama USS Tampa Bay yang sedang membuntuti kapal selam Connect Aquila kelas milik Rusia. Pada saat semua berjalan dengan lancar, tiba-tiba terdapat ledakan yang membuat kapal Rusia hancur pada saat itu juga. Dan disusul dengan munculnya torpedo yang mengarah ke kapal Amerika yang entah dari mana asalnya. Cerita diawali di gedung pusat komando militer Pentagon. Kita diperlihatkan laksamana muda yang bernama John Fisk. Fisk mendapatkan laporan bahwasanya kapal selam Tampa Bay menghilang pada saat membuntuti kapal selam Rusia di perairan Barents, Rusia. Fisk mencoba menghubungi Rusia, namun tidak ada satupun jawaban yang diberikan oleh pihak Rusia mengenai Tampa Bay. Maka dari itu, Fisk menemui staf kepala gabungan Amerika yang bernama Charles Donegan. Fisk pun menunjukkan salah satu dokumen kapten kapal untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Kapten tersebut bernama Joe Glass, seorang mantan marinir angkatan laut yang tidak banyak orang tahu, namun ia yakin Glass pasti bisa menyelesaikan misi rahasia tersebut. Joe Glass. Berlatar di pegunungan Skotlandia, terdapat Glass yang sedang menarik anak panah. Alih-alih akan memanah seekor rusa, Glass melihat bahwa rusa tersebut sedang bersama anaknya dan tak tega melihat sang ibu mati di depan anaknya. Maka dari itu, Glass memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Tak berlangsung lama, Glass mendapat telepon dari Komando Kesatuan Udara yang menjemputnya untuk menyelesaikan misi tersebut. Singkat cerita, Glass telah sampai di pangkalan laut Skotlandia dan didatangi oleh EXO untuk memberikan dokumen penting. Setelah membaca dokumen tersebut, Glass menyuruh EXO untuk memanggil seluruh tim kapal dan segera melaksanakan misi tersebut. Sebelum berangkat melaksanakan misi, Glass memperkenalkan diri ke seluruh awak kapal dan memberitahu misi yang akan dilaksanakan, yaitu menemukan kapal selam Tampa Bay yang telah hilang kontak di lautan Rusia. Di sisi lain, Fisk bertemu dengan Jen Norquist yang tengah mendeteksi apa penyebab kapal Tampa Bay ini bisa meledak melalui satelit. Dan mereka mencurigai bahwa Presiden Rusia lah yang telah melakukan kejadian ini. Sehingga Fisk melakukan pengintaian melalui jalur darat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Shin berpindah ke tim pengintai yang sedang latihan. Tim tersebut diketuai oleh Billy Beeman beserta 3 anak buahnya yaitu Martinelli, Matt, dan Devin. Setelahnya mereka berlatih, Billy ditugaskan oleh komandan untuk mengintai pangkalan Polyarny secara rahasia. Di dalam kapal selam yang dimana terdapat Glass dan Cobb memberikan koin kapal selam untuk Glass sebagai pengingat bahwa ia pernah melakukan tugas bersama. Namun, Glass menolaknya karena Glass sudah mempunyai koin yang lebih berharga baginya. Koin tersebut ia dapatkan pada saat pertama kali Glass mendapatkan tugas di Wichita dan menaiki kapal selam pertama kalinya. I have something for you, Captain. Let's get underway. Dan kapal pun mulai menyelam ke dasar laut. Singkat cerita, Presiden Rusia yang bernama Nikolai Zakharin telah datang di pangkalan laut Polyarny Rusia dan disambut dengan Dmitri selaku Kementerian Pertahanan bersama anak buahnya. Di sisi lain, Beeman sedang memerintahkan anak buahnya untuk segera mempersiapkan diri dan melepas tanda pengenal mereka, dikarenakan tugas yang mereka jalankan merupakan tugas yang tidak resmi. Glass bersama anak buahnya kini telah tiba di perairan Semenanjung Kola Rusia, lalu Glass menyuruh EXO untuk meluncurkan pemindai laut. Pada saat pemindai laut dilepaskan, mereka menemukan bangkai kapal Tampa Bay yang telah tenggelam beserta mayat awak kapal yang sedang di sana.
Dan ternyata kapal tersebut terkena tembakan torpedo yang mengakibatkan Glass menyuruh anak buahnya bersiap untuk perang. Man battle station. Man battle station. Doors on tube 2. Pada saat mereka menyadari bahwa ada kapal di sekitarnya, tiba-tiba mereka diserang oleh torpedo yang berasal dari pasukan Rusia yang sedang bersembunyi di atas mereka. Tetapi Glass berhasil menghindar dengan menggunakan alat pengelak. Glass pun membalas dengan menembakkan torpedo, tapi sayangnya torpedo tidak mendeteksi keberadaan kapal tersebut dikarenakan kapal tersebut berada di tengah-tengah bebatuan es. Tak habis pikir, Glass menyuruh anak buahnya untuk membelokkan torpedo tersebut 180 derajat dan kapal musuh telah hancur, tapi sayangnya torpedo musuh masih berkeliaran dan mengejar kapal Glass. Glass mengarahkan kapalnya ke kapal tanpa B untuk menghindari torpedo tersebut. Glass yang telah usai berperang mencoba untuk meneliti kapal Akula milik Rusia yang ternyata kapal Akula ini bukan diserang dari luar, melainkan diserang dari dalam. Hal ini disadari oleh Glass setelah Glass melihat lubang yang mengarah keluar di kapal Akula. Our torpedo doors were closed. Pada saat Glass dan tim menelusuri seluruh kapal, tiba-tiba ada sinyal kontak yang berada dari dalam kapal, yang dimana sinyal tersebut menandakan bahwa masih ada seseorang yang masih hidup di kapal tersebut. 762 feet, Captain. Glass pun berniat untuk menyelamatkan orang tersebut, namun Reed menyangkal bahwa mereka adalah musuh dan tak pantas untuk diselamatkan. Namun Glass masih tetap kekeh untuk menyelamatkan mereka dan membantah semua bawahannya. Respond with a search party on high alert. That would be logical, yeah. Di dalam kapal tersebut terdapat kapten kapal Rusia yang bernama Andropov beserta 2 anak buahnya yang sedang mengalami hipotermia. Kapten Glass pun menjadikan mereka tahanan perang dan meminta untuk diberikan ruang isolasi terhadap sang kapten Rusia tersebut. Separate the captain from his men. Di sisi lain, Bimen beserta anak buahnya yang telah sampai di dekat pangkalan perang Polyarny dan membagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama berada di posisi menara, sedangkan tim yang kedua meluncurkan kapal selam mini untuk mengintai dari jarak dekat dan akan disambungkan secara langsung di pangkalan militer Washington. Sementara itu, Zakharin tidak dapat terhubung dengan Washington ataupun Moskow karena jaringan telah diblokir. Si bebenguk Durov menemui Zakharin dan mengatakan bahwa dia dipisahkan dari struktur komandonya di Moskow. Zakharin meminta untuk menghubungi para menteri dan jenderal, tapi sayangnya Durov terlebih dahulu menghubungi mereka lalu mengatakan bahwa presiden sedang sakit dan seluruh wewenang sekarang ada di tangan Durov. Pada saat Zakharin akan keluar ruangan, tiba-tiba anak buah Durov menodongkan senjata ke pengawal presiden dan menembaknya. Say it. Hal ini diketahui oleh pasukan B-Men dan mengarahkan kamera ke kejadian tersebut dan disaksikan oleh seluruh pegawai yang ada di pusat komando Amerika Serikat. Singkat cerita, presiden dan seluruh menteri menyaksikan kejadian tersebut. Charles mengatakan bahwa Durov telah menyuruh anak buahnya ke posisi perang dan memancing Amerika untuk membalasnya. Fish menyarankan untuk membawa Zakharin ke Moskow. Dengan begitu, Zakharin dapat menghentikan ini semua. Hal ini langsung disetujui oleh presiden dan memerintahkan Charles memposisikan kapal induk untuk berjaga-jaga. Glass yang mendapatkan tugas baru segera memberitahukan ke anak buahnya bahwa mereka akan menuju ke pangkalan Polyarny untuk menjemput 4 pasukan khusus dan Presiden Zakharin. Mendengar hal itu, para kru terkejut karena di pangkalan itu dilindungi dengan kapal penghancur. Menuju ke pangkalan pun dipenuhi dengan ranjau, sensor suara, ibu-ibu PKK, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, Glass membutuhkan navigator lokal yang bernama Andropov untuk menjadikannya sebagai Google Map mereka. That's why we need a local navigator.
Glass menemui Andropov dan berkata bahwa mereka tidak menembak kapalnya, namun kapalnya sendirilah yang sedang disabotase oleh orang sehingga kapal yang Andropov kendarai meledak dari dalam. Hal ini dibuktikan dengan foto yang dibawa oleh Glass. Andropov pun bertanya kepada Glass apa yang dimaksud dari penunjukan foto tersebut. Glass meminta bantuan Andropov menjadi Google Maps untuk menuju ke pangkalan Polyarny karena Glass akan menyelamatkan Presiden Zakharin yang sedang dikudeta oleh Durov. Maybe put a stop to this. Kapal selam Arkansas telah tiba di Murmansk. Glass pun memerintahkan anak buahnya untuk tidak bersuara karena mereka memasuki area yang dimana terdapat banyak sekali sensor suara yang berpotensi akan meledakkan kapalnya. Tak berlangsung lama, Andropov datang ke kokpit, lalu Glass meminta untuk menjadi navigator agar mereka semua berjalan dengan aman. Lagi-lagi anak buah Glass masih tetap kekeh dan bersikeras untuk tidak meminta bantuan dari Andropov karena kokpit ini sebenarnya rahasia negara dan tidak semua orang dapat memasukinya. Glass pun mengatakan ke anak buahnya bahwa belum ada kapal Amerika yang pernah masuk ke sana sehingga Andropov pun langsung memberikan arah ke jalan yang mulus kepada mereka. Pada saat mereka melewati sensor suara, tiba-tiba tim Glass yang berada di tempat persenjataan menjatuhkan kunci, yang dimana hal ini dapat berakibat buruk bagi mereka. Nasib baik kunci tersebut tidak jatuh karena ditangkap oleh teman sejobnya. Mereka pun berhasil melewati jalan yang mulus dan tidak ada lubang sama sekali. Di sisi lain, B-Man sedang bersiap-siap untuk menyelamatkan Presiden Zakharin yang menjadi tawanan di pusat komando Polyarny. Sesampainya di tepi pantai, mereka menemukan pas pampres atau pengawal presiden yang masih hidup. B-Man pun menjelaskan bahwa niat mereka di sana untuk menyelamatkan Presiden Zakharin, lalu membawanya pergi ke tempat yang aman. I can get you to him. Pada saat mereka telah masuk ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Durov yang mengetahui Presiden sedang dibawa lari oleh B-Man. Pada saat Presiden dibawa lari oleh B-Man, pengawal Presiden pun meledakkan diri untuk memperlambat pengejaran Presiden. B-Man dan Presiden diserang habis-habisan, yang dimana satu rekan B-Man tewas terkena tembakan. Pada saat B-Man sudah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba terdapat tembakan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Martinelli, yang dimana hal tersebut dimanfaatkan oleh B-Man untuk melarikan diri ke dermaga. Sesampainya di dermaga, B-Man menuju ke Mystic dan membawa Presiden. Matt yang masih berusaha untuk menahan pasukan Durov pun terkena tembakan pada saat Matt berada di dalam air. Setelah Presiden telah sampai di kapal Mystic, B-Man memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk menyelamatkan Martinelli. Di sisi lain, Durov yang mendapatkan laporan tentang lolosnya Presiden, ia menyuruh anak buahnya untuk meluncurkan kapal penghancur untuk menghancurkan kapal selam milik Glass. Di kapal selam, Glass mendengar terdapat sinyal dari kapal penghancur yang ternyata orang yang ada di kapal ialah murid Andropov dan mereka tidak akan pernah meleset. Singkat cerita, Presiden telah sampai di kapal Glass dan tak berlangsung lama, kapal penghancur mendapati sinyal dari bawah laut yang diduga itu adalah kapal selam milik Glass. Dan pada akhirnya, mereka meluncurkan roket untuk menghancurkannya. Glass melepaskan Mystic untuk menghindari roket tersebut. Namun roket yang lain pun menghantam kapal yang menyebabkan beberapa kerusakan di dalam kapal. Tak cukup dengan serangan barusan, mereka meluncurkan torpedo yang mengarah ke kapal milik Glass. Dan Glass pun meluncurkan senjata pengelak penghancur sinyal torpedo. Satu torpedo berhasil dilumpuhkan, namun tersisa satu lagi yang masih mengejar mereka. Glass pun mengarahkan kapal tersebut ke dasar laut untuk menghindari torpedo tersebut. Di pusat komando Amerika, mereka mendapatkan sinyal ledakan yang diyakini kapal Glass telah hancur. Charles pun marah ke Fish karena misi tersebut dianggap gagal dan Fish lah yang akan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Martinelli yang diketahui keberadaannya oleh pasukan Rusia dikejar dan ditembaki habis-habisan. Pada saat Martinelli terkepung oleh pasukan Rusia, tiba-tiba Martinelli diselamatkan oleh B-Man dan membawanya pergi ke tempat aman. Di sisi lain, kapal Glass yang masih selamat dari torpedo mengalami kerusakan yang sangat berat. Terdapat kerusakan kebocoran dan beberapa alat yang rusak. Namun, pada saat tidak ada harapan lagi, seketika Glass mengingat bahwa Andropov adalah guru dari seluruh awak kapal milik Rusia. Glass menyuruh Andropov untuk berbicara ke kapal penghancur tersebut untuk menghentikan serangan terhadapnya. Very well. Andropov dengan nada lembutnya pun menyebutkan nama awak kapal satu persatu dan menyuruh mereka untuk menghentikan penyerangan terhadapnya. Alexei Vostochov, Tuchik, Sakov, Fyodor, Vangaskov, Mikhail Kachak. Setelah itu, kapal Glass naik ke permukaan. Di Pentagon, Fish dan Jen memberitahu Charles bahwa kapal Arkansas masih berfungsi dan terlihat di depan kapal Rusia. Kapten kapal Rusia pun menyuruh anak buahnya untuk meluncurkan rudal ke Glass. Tapi sayangnya, tidak ada yang mau bergerak untuk melakukan hal tersebut dikarenakan terdapat presiden di dalamnya dan berkata jika ia menembaki kapal Glass, mereka dapat terkena hukuman pengkhianatan. Any act of aggression against the American Sementara itu, Durov sedang mempersiapkan mobil yang membawa misil dan mengarahkan tembakan ke kapal Arkansas. Situasi saat ini sangat tegang, yang dimana saat misil Rusia jaraknya sudah dekat dari kapal Arkansas, Glass bukannya menembak balik, melainkan menahan serangan, yang membuat para kru Arkansas pun panik, yang dimana tidak ada persenjataan lagi selain misil Tomahawk. Tapi tiba-tiba misil itu tidak jadi menyentuh kapal Arkansas dikarenakan misil tersebut ditembaki oleh kapal penghancur yang di dalamnya terdapat anak buah Andropov. Dan Durov pun terkena serangan balik dari misil yang diluncurkan dari kapal penghancur tersebut. Setelah kejadian tersebut, situasi menjadi tenang dan damai, yang dimana kita diperlihatkan dua kapten kapal selam yang sedang berpamitan. I have to go to work. Setelah Andropov pamit, tak lama kemudian, B-Man dan Martinelli telah tiba di kapal Glass. Dan pada akhirnya, mereka semua selamat atas kejadian tersebut.